Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Bersyukur buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Bersyukur buat kasih dan kuasa-Mu yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih buat masa depan yang cerah yang Tuhan sediakan buat kami. Kami mau menikmati semuanya itu dengan penuh ucapan syukur. Dan pagi hari ini kami memberikan telinga kami, hati kami, pikiran kami hanya untuk firman Tuhan. Engkau berfirman kepada kami Tuhan. Berikan kepada setiap kami hati dan telinga seorang murid, supaya kami bisa mengerti kebenaran firman-Mu dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ikat, kami tolak, kami usir semua roh-roh jahat, semua kuasa-kuasa kegelapan yang berusaha mengganggu konsentrasi kami, yang berusaha mencuri kebenaran firman Tuhan dari hati dan pikiran kami. Kami tolak di dalam nama Yesus. Damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal memenuhi hati, pikiran, dan perasaan kami di dalam Kristus Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Terima kasih buat tim musik yang sudah melayani kita. Lampunya. Oke. Baik Bapak Ibu, tidak terasa kita hari ini sudah sampai pada minggu yang terakhir, bulan yang pertama tahun yang baru ini. Ya, cepat sekali. Dan sampai hari ini sudah 2 tahun pandemi belum selesai. Ya, masih ada terus. Ada beberapa teman baik yang di Jakarta minta didoakan karena baru saja. Selama ini aman-aman saja, baru saja kena. Ya, jadi kita terus berdoa, kita bersyukur buat perlindungan ilahi sampai saat ini kita aman-aman dan sehat-sehat saja. Amin. Nah, karena pandemi ini, akhir-akhir ini ada banyak orang yang bisnisnya lesu, ada yang di PHK, sehingga akhirnya mereka mencari peluang-peluang baru, pekerjaan baru, yang bisa dikerjakan dari rumah. Dan salah satu pekerjaan yang saya lihat banyak diminati oleh banyak orang itu adalah berinvestasi. Bisa macam-macam, investasi saham, ya saham ada saham perusahaan, ada saham forex, ada saham apalagi emas, ya dan lain sebagainya. Dan tahun 2009 yang lalu, itu ada seorang mahasiswa dari Norwegia, kalau saudara pernah dengar ceritanya, namanya Christopher Cook. Dia seorang mahasiswa sedang menyelesaikan tesisnya, dan dia sedang membuat tulisan tesis tentang mata uang digital yang bisa dipakai untuk pembayaran di dunia maya. Dan tanpa disengaja, dia ketika sedang mempersiapkan tesis, melihat satu mata uang digital yang baru muncul, yang dia tidak kenal sama sekali, namanya Bitcoin. Dan ketika dia lihat itu, dia kepingin coba, dia kepingin punya pengalaman, gimana sih pakai mata uang digital itu. Akhirnya dia coba-coba, dia investkan uangnya di Bitcoin hanya sedikit, 27 US dollar. Kalau dirupiahkan waktu itu mungkin tidak sampai 500.000. Sekarang juga belum sampai 500.000. Apalagi waktu itu 2009. Dan setelah dia beli, dia cerita sama teman-temannya, semua temannya mentertawakan dia dan bilang, kamu ini bodoh, kamu ini buang-buang duit. Dia bilang, nggak apa-apa, pengalaman. Namanya belum pernah, ya coba-coba. Dan saya yakin saya tidak akan jatuh miskin hanya dengan 27 US dollar. Tapi saudara, 4 tahun kemudian, tahun 2013, tiba-tiba nama Bitcoin mulai sering dibicarakan di sosial media. Dan ketika nama Bitcoin mulai muncul di berita-berita utama di sosial media,
Dia tiba-tiba teringat bahwa dia pernah beli Bitcoin itu 27 US dollar, dapat berapa? Dapat 5.000 koin waktu itu. Dan waktu dia ingat itu, dia mau coba cek. Dia cari-cari, waduh, dia sampai bongkar semua file-filenya, passwordnya nggak ketemu. Karena kalau passwordnya ketemu nggak bisa buka, percuma punya banyak juga. Dan akhirnya puji Tuhan ketemu itu passwordnya. Dan dia buka. Dia punya 5.000 koin. Dan tahun 2013, harga satu koin dari Bitcoin berapa? 34.000 US dollar. 34.000 US dollar. Jadi dia kaget, 34.000 US dollar. 34.000 US dollar itu kalau dirupiahkan, saudara, saya hitung di sini, itu kira-kira kalau anggapnya 10.000, 34 juta rupiah satu koin. Tadinya hitungannya itu saya catat berapa ya? Murah sekali. Kira-kira 54 rupiah tadinya satu Bitcoin. Sekarang 34 juta. Dan dia iseng-iseng, dia coba sih bener nggak sih? Dia 1/5 dari 5.000, berarti 1.000 koin dia uangkan. Dan dia dapat uang 334 juta US dollar. Kalau $1 10.000, dia cuma dapat 340 miliar. Cuma 340 miliar. Dan dia belikan apartemen yang mewah, dia belikan semua kebutuhan-kebutuhannya, dan dia masih punya 4.000 koin. Dan dia menjadi salah satu orang terkaya di kotanya di Oslo, Norwegia. Saya iseng-iseng, saya cek hari Jumat kemarin, saya cek satu Bitcoin itu berapa sih sekarang? Saya tanya temannya Sarah, namanya Alphonse, saya tanya, terus dia kasih saya linknya, saya cek hari Jumat yang lalu, satu koin Bitcoin itu harganya lebih dari 36.000 US dollar, setara dengan 528.500.000 satu koin. Dan tadi pagi saya iseng-iseng cek lagi 38.133,35 US dollar atau kira-kira 542.210.334 rupiah satu koin. Dia masih punya 4.000 koin. Investasi dari 27 US dollar menjadi 200 juta dolar, itu bukan investasi yang buruk. Bukan buruk, Pak. Kucing juga mau. Dan dia jadi salah satu orang terkaya di Oslo. Ada orang yang kedua, berbeda dengan Christopher Cook. Dia namanya Kingsley Advani. Kingsley Advani, dia lihat tahun 2013 itu Bitcoin melejit. Dia baru umur 20-an dan waktu itu dia investasikan semua uangnya, semua barang-barangnya, laptop, handphone, earphone, semua tabungannya dia kuras habis tanpa ada sisa. Semuanya dia investasikan di Bitcoin dan cryptocurrency yang lain. Terkumpul 34.000 US dollar tahun 2013. Dan 4 tahun kemudian dari 34.000 US dollar itu investasinya menjadi
15 juta US dollar atau setara dengan 210 miliar. Dia tadinya seorang programmer, dia berhenti dari pekerjaannya dan dia keliling dunia menjadi penasehat dari keuangan. Pertanyaan saya kepada saudara, kalau saudara tahu bahwa tahun 2009 bahwa Bitcoin yang harganya hanya 54 rupiah per koin bisa menjadi 542 juta di tahun 2022, apa yang akan saudara lakukan? Saya tidak akan invest 27 US dollar. Saya akan jual semuanya, pinjam kalau perlu dari saudara, dan saya investkan di sana. Kalau tahu, ya. Dan kita bisa traveling kemana-mana. Saya mungkin akan seperti Kingsley Advani yang menjual segala sesuatu untuk memberikan, menaruh investasi saya di sana. Tetapi hari ini, walaupun tema khotbah ini investasi, ya, saya ada di mimbar ini bukan untuk mengajarkan cara berinvestasi seperti yang saya ceritakan tadi. Ya, saya tidak mengajarkan saudara untuk berinvestasi seperti Christopher Cook atau Kingsley Advani. Karena kalau kita mengikuti cara mereka, buktinya cuma sedikit sekali orang yang berhasil seperti mereka. Sedikit sekali, jarang ada orang yang seberuntung mereka. Kingsley Advani, dia terlalu nekat. Dia investasikan semuanya. Iya, untung naik. Kalau enggak, hilang semuanya. Dia investasikan 100%. Habis kalau tidak ya. Hilang 34.000 US dollar. Tapi hari ini saya kepingin mengajarkan kepada saudara suatu cara berinvestasi yang jauh lebih baik daripada Christopher Cook maupun Kingsley Advani. Kingsley Advani terlalu berisiko. Christopher Cook terlalu takut-takut. Ya. Dan cara berinvestasi yang saya mau sampaikan hari ini, itu ternyata diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Masa sih Pak? Iya. Kita akan lihat di Alkitab bahwa betul-betul Tuhan mengajarkan kepada kita cara berinvestasi. Mau punya cara investasi yang lebih baik daripada Christopher Cook dan Kingsley Advani? Oh, cuma sedikit yang mau. Gak apa-apa. Nah, kalau mau, saudara harus fokus, saudara harus siapkan telinga baik-baik, jangan sampai kabar baik ini lalu dari telinga saudara. Ya, kalau ngantuk, cepat-cepat ke kamar mandi, cuci matanya. Ya, ini kabar yang sangat baik. Tuhan Yesus itu seringkali menyampaikan prinsip-prinsip kerajaan Allah di Alkitab melalui perumpamaan-perumpamaan dan ilustrasi-ilustrasi. Supaya apa? Supaya orang mudah untuk mengerti. Saya kalau ngajar DK juga sering banyak ceritanya. Karena apa? Supaya orang bisa menangkap maksudnya. Demikian juga dengan Tuhan Yesus. Dan setiap perumpamaan dan ilustrasi yang Tuhan Yesus sampaikan itu selalu punya dua tujuan. Yang pertama, selalu memperingatkan kita akan sebuah bahaya. Dan yang kedua, selalu memberikan jalan keluar supaya kita tidak terdampak dari bahaya tersebut. Oleh sebab itu, hari ini kita akan melihat beberapa perumpamaan dan ilustrasi dari firman Tuhan supaya kita bisa tahu cara berinvestasi yang aman dan cara investasi yang jauh lebih baik daripada berinvestasi
di Bitcoin. Oke? Nah, kita akan baca dari Lukas pasal yang ke-12, ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-21. Kita akan baca berganti-gantian. Saya baca ayat yang ganjil, saudara baca ayat yang genap. 1, 2, 3. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ketamakan. Sebab walaupun seseorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. 16. 17, ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. 18. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. 20. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Apa artinya ilustrasi ini buat saudara dan saya? Artinya kita belajar bahwa sikap hati seseorang ketika dia berinvestasi itu sangat penting. Apa sikap hati yang sangat penting? Tadi dikatakan yang pertama, tidak boleh tamak, serakah, ingin cepat kaya. Itu tidak boleh. Dan orang, Alkitab katakan, orang yang hartanya banyak, hidupnya tidak tergantung dari hartanya. Dan kalau dia tidak kaya juga di hadapan Tuhan, maka Tuhan bilang itu orang yang bodoh. Ya, jadi pertama, kalau kita mau berinvestasi, jangan tamak, jangan serakah, jangan kepingin cepat kaya. Kedua, kekayaan itu tidak menentukan hidup kita. Hidup kita tidak tergantung dari kekayaan kita. Dan kalau kita banyak harta, tetapi tidak kaya di hadapan Tuhan, maka kita sama dengan orang yang bodoh. Nah, apa sih kaya di hadapan Tuhan itu artinya apa? Artinya orang yang tidak kaya di hadapan Tuhan, yang tidak kaya adalah orang yang tidak sadar bahwa 100% miliknya, hartanya, uangnya sebenarnya bukan milik dia sendiri, tapi miliknya Tuhan. Dia hanya seorang pengelola saja atau bendaharanya Tuhan. Dan yang kedua, orang yang tidak kaya adalah orang yang tidak kaya di hadapan Tuhan adalah orang yang tidak sadar bahwa Tuhan kalau dia kasih harta yang banyak kepada dia, Tuhan punya tujuan tertentu. Ya, ada tujuan Tuhan memberikan seorang kekayaan. Oke? Kita akan lihat perumpamaan yang kedua dari Lukas 16 ayat 1 sampai 9. Lukas 16 ayat 1 sampai 9 saya minta yang ganjil laki-laki, yang genap perempuan. Mulai siap ya? 1, yang pria dulu. 1, 2, 3. Perempuan. Tiga, kata bendahara itu dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara.
menyangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Lima, lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Tujuh, kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu. Buatlah surat hutang lain 80 pikul. 8. Sembilan. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Kalau saya baca perikop ini, sudah berkali-kali, saya heran. Herannya apa? Kenapa orang kaya itu, tuannya itu, memuji si bendahara yang tidak jujur ini. Dia bukan cerdik. Dia bukan cerdik. Dia licik. Dia curang. Kenapa dia malah dipuji? Betul nggak? Saya jengkel sekali ketika baca ilustrasi ini. Karena apa? Karena Tuhan Yesus tidak menceritakan kelanjutannya. Saya kepingin lihat hukuman apa yang diberikan tuannya itu kepada si bendahara ini selain dipecat. Apa kira-kira? Masa cuma dipecat aja terlalu enak. Tapi masalahnya ketika saya baca lebih lanjut dan saya merenungkan ayat ini, saya baru sadar kalau yang dimaksud Tuhan Yesus oleh Tuhan Yesus itu adalah Allah. Dan bendahara yang tidak jujur itu kita, saudara dan saya, kitalah bendahara yang tidak jujur itu. Kita diberikan harta, kita diberikan kepercayaan untuk mengelola, bukan untuk memiliki harta itu, tetapi kita bertindak, berbuat, mengeluarkan uang seakan-akan kita adalah pemiliknya. Kita tidak sadar atau tidak mau tahu bahwa sebenarnya kita harus mempertanggungjawabkan setiap rupiah yang Tuhan percayakan kepada kita. Karena kita pengelola. Dan kita seringkali tidak mau tahu walaupun diperingatkan bahwa kita tidak boleh pakai semaunya sendiri. Di ayat yang 1 dikatakan, tuannya itu mendengar bahwa si bendahara menghambur-hamburkan uangnya. Bahkan kalau kita lihat diri kita, berapa banyak uang yang kita hambur-hamburkan untuk diri kita sendiri, untuk kesenangan kita, tanpa pernah berpikir bahwa itu harus kita pertanggungjawabkan. Bukan saja yang 100%, yang 10% saja, yang jelas-jelas Tuhan bilang, bawalah semuanya itu ke dalam rumah perbendaharaan. Tidak kita berikan. Betul atau betul? Pasti betul. Tapi Pak, kita kan dipuji cerdik sama Yesus, sama orang kaya, oleh tuannya itu kita dipuji, dibilang cerdik.
Perhatikan baik-baik. Dipuji cerdik bukan karena kita menghambur-hamburkan uang, bukan karena kita tidak mengembalikan yang 10%, bukan. Tetapi ketika bosnya tahu bahwa bendaharanya curang, bosnya bilang, aku tidak akan lagi mempercayakan hartaku kepada si bendahara, aku akan pecat dia. Saat itulah bendahara itu berhenti untuk menghambur-hamburkan uangnya, dan dia mulai memikirkan masa depannya. Dia mulai memikirkan apa yang harus dia lakukan supaya dia tidak hidup sengsara. Apa yang dilakukan oleh bendahara itu? Selain dia berhenti menghambur-hamburkan uang supaya tidak dipecat, dia memikirkan bagaimana supaya ada orang yang mau menampung dirinya, menerima dirinya setelah dia dipecat. Karena dia tahu setelah dia dipecat, dia bukan hanya dipecat, tapi semua hartanya itu pasti disita. Bedanya cuma satu, Tuhan tidak menceritakan dia dimasukkan penjara atau tidak. Tetapi kemungkinan tidak. Kenapa? Karena Tuhan tidak bilang. Dan bendahara ini tahu bahwa dia bisa dapat, ada orang-orang yang menampung dirinya. Dia artinya memikirkan jalan keluar untuk masalahnya. Karena ketika dia masih bendahara, ketika dia tahu tuannya mau memecat dia mengubah semua nota-nota hutang yang tidak mungkin diubah oleh tuannya setelah memecat dia. Sehingga dia akan diterima oleh orang-orang yang berhutang kepada tuannya. Pertanyaannya buat kita hari ini. Buat para bendahara yang tidak jujur ini. Bagaimana dengan saudara hari ini? Apa yang saudara lakukan supaya Tuhan tidak menyetop kepercayaannya kepada kita? Saya bersyukur bahwa Tuhan memberikan peringatan kepada kita hari ini. Dia tidak langsung panggil seperti bendahara ini dan langsung pecat. Tapi Tuhan memberikan peringatan kepada kita supaya kita punya kesempatan untuk memperbaiki dan merubah cara hidup kita, cara kita mempergunakan uang kita agar kita tidak dipecat tapi tetap dipercaya. Kita punya kesempatan untuk berubah. Pak, tadi katanya ceritanya mau investasi. Kok jadi persepuluhan? Kok jadi penghamburan duit? Betul, belum selesai. Ya, kita sekarang masuk ke Matius 13 ayat 44 sampai ayat 46. Saya mau bacakan buat saudara. Matius 13 ayat 44. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Perumpamaan ini memberitahukan kepada kita bahwa kerajaan Allah adalah tempat yang paling tepat untuk berinvestasi. Tidak ada orang yang rugi ketika dia menginvestasikan hidupnya, uangnya, talentanya, waktunya, tenaganya di dalam kerajaan Allah. Kedua ilustrasi yang tadi kita baca, itu menceritakan bahwa kedua orang itu rela menginvestasikan semuanya, semua miliknya untuk membeli investasi tersebut, yaitu kerajaan Allah. Tidak diberitahukan apakah investasi itu, kapan investasi itu akan berkembang, berapa banyak akan berkembangnya. Tetapi kalau mereka seperti Kingsley Advani berani menginvestasikan semuanya, berarti mereka tahu persis
bahwa apa yang dia lakukan tidak mungkin salah. Dan saya yakin menginvestasikan uang, harta, tenaga, pikiran, talenta, waktu tidur kita investasikan untuk berdoa, itu tidak akan rugi, bahkan jauh lebih beruntung daripada kita investasikan dalam Bitcoin. Karena kalau Bitcoin kita hanya dapat harta sekuler. Tetapi kalau kita investasikan di dalam kerajaan Allah, kita dapatkan hasilnya. Bukan hanya untuk hidup sekarang saja, tapi untuk hidup yang akan datang juga. Kedua, kita mendapatkan bukan hanya untuk hidup kita saja, tetapi untuk generasi-generasi yang ada di bawah kita. Semuanya mendapatkan manfaat, benefit dari investasi tersebut. 1 Korintus 2 ayat 9 berkata, seperti ada tertulis apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua disediakan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Pertanyaannya ini, yang tidak pernah dilihat, tidak pernah didengar, tidak pernah timbul dalam hati itu, besar saking besarnya atau saking kecilnya? Saking besarnya. Bitcoin masih bisa dipikir, ini tidak pernah lihat, tidak dengar aja nggak pernah. Timbul aja dalam hati nggak pernah. Itu yang disediakan buat kita yang mengasihi. Apa yang dijanjikan Tuhan kepada mereka yang menginvestasikan hartanya di dalam kerajaan Allah? Tuhan menjamin bukan hanya seluruh hidup kita, tetapi hidup keturunan-keturunan kita sampai ribuan generasi. Dan itu jauh lebih menguntungkan daripada menginvestasikan hidup kita ke dalam hal-hal yang lain. Kita bisa dapatkan manfaat secara keuangan, kesehatan, kerohanian, kebahagiaan, dan seterusnya. Dan untuk berinvestasi dalam kerajaan Allah, kita tidak perlu seperti Kingsley Advani yang harus menjual segala sesuatu yang dimiliki. Karena kita bisa menginvestasikan tenaga kita, pikiran, talenta, ya semuanya. Waktu-waktu kita seperti saya bilang tadi, waktu tidur kita bisa investasikan. Dan Tuhan yang akan melipat kali gandakan dan mengembalikannya kepada kita dalam bentuk yang lebih baik, dalam kualitas yang lebih baik, dalam kuantitas yang jauh lebih banyak. Dan suatu saat nanti, saya yakin kita akan flashback ke belakang dan kita akan kaget-kaget. Karena 27 US dollar jadi 542 juta tidak bisa dibandingkan dengan apa yang kita dapatkan. Jauh lebih bernilai, lebih berharga. Apa gunanya kalau Alkitab katakan, kalau kamu memiliki segalanya, tetapi kamu kehilangan nyawamu, siapakah yang akan menikmatinya? Kita akan lebih bersyukur dan kaget, lebih daripada William Cook, lebih daripada Kingsley Advani melihat apa yang Tuhan kerjakan. Pak, apakah kalau kita berinvestasi itu harus di gereja? Gereja adalah salah satu saja dari sekian banyak investasinya Tuhan. Dan persepuluhan adalah salah satu mata uang rohani, bukan mata uang digital seperti Bitcoin, tapi ini mata uang rohani. Dan kalau mata uang digital kita investasikan di dunia maya, mata uang rohani kita investasikan ke rumah perbendaharaan dan bukan ke tempat yang lain. Maleakhi 3:10 berkata, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan. Supaya apa? Supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, kata Tuhan,
Belum pernah satu kali pun di Alkitab Tuhan bilang ujilah aku. Artinya dia serius. Ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Pak, tapi selama ini saya sudah kasih persepuluhan loh Pak. Tapi kok belum kelihatan hasilnya? William Cook dan Kingsley Advani, mereka juga tidak tahu. Tidak tahu kapan Bitcoin itu melejit harganya. Mereka tidak tahu berapa banyak mereka akan dapatkan. Tetapi ketika mereka dapatkan, setelah 4 tahun, itu naik 6.300 kali saya hitung. Saya terlalu yakin bahwa setiap orang yang berinvestasi dalam kerajaan Allah, mereka juga sama. Tidak akan menyesal. Mereka akan seperti William Cook dan Kingsley Advani ketika melihat ke belakang. Mereka bilang, untung ya. Untung aku waktu itu nekat berani bertindak dengan menginvestasikan uangku di sana. Demikian juga kita kalau lihat ke belakang, nanti ketika kita memperoleh hasilnya, kita akan bilang, untung ya. Karena melihat apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, hidup keluarga kita, hidup keturunan kita, kita akan melihat dan bersyukur kepada Tuhan atas karyanya. Selama masa pandemi, keuangan gereja banyak yang mundur. Banyak gereja akhirnya beberapa tutup. Banyak perusahaan-perusahaan besar gulung tikar. Beberapa waktu yang lalu saya bacakan di tempatnya Ko Alung daftar perusahaan-perusahaan yang bangkrut selama pandemi. Bukan perusahaan kecil, perusahaan-perusahaan besar. Ford, Nikon, dan sebagainya. Banyak sekali di luar negeri, dalam negeri juga banyak. Tetapi keuangan gereja kita terus meningkat. Kenapa meningkat? Karena kita juga berinvestasi, saudara. Saya menginvestasikan uang gereja karena saya tahu Tuhan mau kita berinvestasi dengan benar. Pak, itu diinvestasikan di mana? Untung apa rugi? Buktinya naik terus, saudara. Berarti untung. Di mana, Pak? Saya investasikan di Lembaga Alkitab Indonesia. Saya investasikan itu di sekolah pelatihan dan penginjilan SP3. Saya investasikan uang itu di Menara Doa Kota. Saya investasikan di Alkitab Elektronik Eastward dan di CBN, Cahaya Bagi Negeri. Dan jumlahnya setiap tahun saya tambah terus. Karena setiap bulan kita kasih dan saya tingkatkan terus jumlahnya. Dan account kita ikut naik juga. Tuhan itu ajaib. Tuhan itu tidak pernah berdosa. Kalau kita investasikan di tempat yang benar, tidak ada risikonya sama sekali. Kita akan berani seperti kedua orang tadi. Menjual segala sesuatu dan menginvestasikannya di dalam pekerjaan Tuhan. Mungkin saudara sudah dengar beredar TikTok-nya Jonathan Christie. Jonathan Christie dia diwawancara oleh Daniel Mananta. Dan di TikTok itu saya lihat hanya pendek gitu ya. Dia cerita, ditanya, kamu dapat
Hadiah apa? Di Asian Games dapat bonus 1,8 M. Wah, berarti kamu kasih persepuluhan 180 juta dong. Oh enggak, katanya. Loh, iya, saya sudah komitmen, saya mau kasih 50%. Hah? Katanya Daniel Mata, 50% itu 900 juta. Iya. Dan apa hasilnya? Hasilnya katanya, hasilnya dia uangnya tidak tinggal 900 juta. Uangnya jadi 10 kali 1,8 M. Dia investasikan 900 juta. Kata Yonatan Christie, iklan tiba-tiba berdatangan semua. Dia dapat 10 kali lipat, 18 miliar. Dan pajak yang dia harus bayar itu terutama dari iklan-iklan yang dia dapatkan. Kalau Yonatan Christie yang belum kaya, cuma dapat 1,8 M itu kan belum kaya. Dia bisa berani investasikan 50%. Bagaimana dengan saudara? Banyak orang ketika dia menginvestasikan uangnya, dia punya 1 juta, dia investasikan. Misalnya kembali dapat return of investment-nya, ROI-nya itu 5%. Aduh, 1 juta, 5% cuma 50.000 katanya. Buat apa? Jangan lihat jangan lihat 50.000-nya. Saudara investasi cuma 1 juta. Coba 1 miliar, dapat 5%. Rasa saya, pengusaha-pengusaha yang punya uang MM-an, nggak mau kerja, taruh aja. 5% 1 bulan. Sekarang berapa? Nova 1 bulan? Di Mandiri berapa? 0, 1 bulan itu 0, sekian persen. Kalau dapat 5%, itu luar biasa. Ya, kalau 1 M saja, kalau saudara dapat ROI itu 5% itu 50 juta. Tinggal taruh tiap bulan dapat 50 juta. Nggak ada orang kerja, semua taruh uang di bank. Dan kalau saudara investasikan hidup saudara, semuanya. Karena hidup kita ini bukan milik kita lagi, kata Alkitab, tapi milik Tuhan. Dan kita investasikan di dalam kerajaan Allah. Kalau saudara pintar, saudara akan mendapatkan kembali berlipat-lipat kali ganda. Saya katakan ini, ceritakan dari awal tentang bendahara yang tidak jujur. Karena kita harus tahu bahwa kalau kita mau berinvestasi di dalam kerajaan Allah, posisi saudara itu harus jadi bendahara yang jujur. Kenapa? Karena kalau saudara bendaharanya Tuhan, saudara sadar, uang yang saudara pegang ini uangnya siapa? Bukan uang saudara, uangnya Tuhan. Dan kalau ini uangnya Tuhan, saudara, uang Tuhan tuh nggak ada habisnya, nggak ada ceritanya dia bangkrut atau kekurangan uang. Dan kalau uang ini kita investasikan sebagian di dalam perusahaannya milik Tuhan, salah satunya adalah gerejanya, dijamin tidak akan rugi. Masalahnya cuma satu, kita tidak tahu kapan kita dapatkan dan berapa banyak kita dapatkan. Tapi Tuhan kasih hitam di atas putih, ditandatangani dengan darahnya sendiri. Dan dia bilang, tingkap-tingkap langit akan dibuka. Berkat akan dicurahkan sampai berkelimpahan. Dan belalang pelahap akan dihalang. Dan itu dipertaruhkan dengan menandatangani, dengan memeteraikan, dengan darahnya sendiri, dengan nyawanya sendiri. Artinya pertama tidak bisa dibatalkan, kedua pasti digenapi, tidak akan berubah. Kenapa kita harus berinvestasi dalam kerajaan Allah? Minta tolong ditampilkan. Dalam sebuah khotbahnya Andrew Wommack bilang begini. Money isn't going to mean anything in eternity.
But if you take that money and use it to influence people for the gospel and change their life, you have taken something temporary that's going to pass away and you have turned it into something that is eternal. Dalam bahasa Indonesia, artinya gini. Bahasa Indonesianya, uang tidak berarti apa-apa dalam kekekalan. Tidak. Ya. Tapi kalau saudara pakai uang itu supaya Injil bisa diberitakan dan orang-orang berubah hidupnya, sebenarnya saudara sudah mengubah sesuatu yang sementara yang akan hilang, yang akan habis, menjadi sesuatu yang kekal. Saudara, investasi saudara di dalam kerajaan Allah itu kekal, tidak pernah habis. Walaupun saudara ambil semua benefitnya, saudara tidak akan pernah kehilangan keuntungan. Tidak seperti kalau kita investasi di tempat lain. Begitu kita habis, kita ambil sampai habis, hilang benefitnya. Di dalam kerajaan Allah, kita bisa mendapatkan benefitnya. Sampai kepada kekekalan, bukan selama kita hidup saja. Sampai kekekalan, artinya selama-lamanya kita memperoleh benefitnya. Dan semua uang yang dibutuhkan gereja membutuhkan uang, betul? Buat apa? Bayar listrik, bayar air, bayar internet, buat alat musik, buat penghidupan orang. Gereja butuh uang untuk banyak hal, untuk orang-orang yang hidup di dalamnya. Semua membutuhkan biaya. Tapi Tuhan telah menyediakan semuanya biaya itu. Di mana? Tuhan sudah menyediakannya di dompet para bendahara-bendahara. Pertanyaannya, apakah para bendahara tersebut menghambur-hamburkan uang milik tuannya atau menginvestasikan uang itu di dalam perusahaan yang Tuhan miliki? Apakah bendahara itu mengelola keuangannya dengan bijaksana atau untuk dirinya sendiri? Yang bisa jawab siapa? Yang bisa jawab bendahara-bendaharanya Tuhan. Saudara dan saya. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena Engkau mengajar kami banyak hal. Engkau mengajar kami di dalam kami untuk berinvestasi. Supaya kami tidak tamak. Supaya kami sadar bahwa hidup kami tidak tergantung dari uang yang kami miliki. Dari berapa banyak harta yang kami miliki. Tapi Tuhan mau kami berinvestasi di dalam kerajaan Allah. Tuhan mau kami jadi bendahara-bendaharamu yang jujur. Yang melakukan kehendak. Dan kami mau mengucap syukur buat janji-janji yang Kau berikan kepada kami untuk masa depan kami. Yang Kau tanda tangani dengan darah-Mu sendiri. Sehingga kami tidak perlu takut. Kami tidak perlu khawatir. Sehingga sama seperti perumpamaan yang kami baca. Kami berani menginvestasikan seluruh kehidupan kami di dalam kerajaan Allah. Sehingga betul-betul hidup kami bukan kami lagi, tetapi Kristus yang hidup dalam kami. Berdoa supaya setiap kami yang mendengar peringatan yang dari Tuhan ini mendapatkan jalan keluar. Supaya kami tetap bisa menjadi bendahara yang jujur. Tetap dipercaya oleh Tuhan. Bahkan kami diberi tanggung jawab yang lebih besar lagi untuk mengelola milik-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.